Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cika Putri Panuntun dari jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan bisnis plan saya yang insya Allah nanti akan saya geluti juga bisnis ini. Ini adalah bisnis sewa perlengkapan mendaki. Pendahuluan peralatan mendaki adalah perlengkapan ketika kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cika Putri Panuntun dari kelas MN20E. Di sini saya akan memaparkan bisnis plan saya yang insya Allah nanti juga akan saya geluti. Di sini saya akan memaparkan bisnis tentang sewa perlengkapan mendaki. Peralatan mendaki adalah perlengkapan ketika kita akan muncak atau mendaki gunung. Belakangan ini peminat hiking teruslah bertambah. Perkembangan teknologi dan media sosial terus berperan karena orang-orang jadi mudah melihat pengalaman orang lain sehingga terinspirasi untuk melakukan hal serupa. Ditambah lagi Indonesia memiliki banyak gunung, pemandangan alam yang indah. Tidak heran kalau aktivitas mendaki gunung kian diminati. Kemudian ada ringkasan eksekutif. Membuka usaha rental atau persewaan merupakan jenis usaha jasa yang paling mudah untuk dijalankan dan pasti menguntungkan. Peluang usaha yang cocok bagi pembisnis pemula yang belum melek dengan seluruh dunia wirausaha. Cara kerjanya sangat simpel, tinggal membeli barang atau peralatan lalu disewakan pada pelanggan yang membutuhkan. Oleh karena itu, sewa tenda camping hingga kompor lipat merupakan solusi tepat. Sewa alat mendaki juga merupakan peluang emas bagi yang ingin memulai sesuatu usaha. Selain dapat membantu orang-orang memiliki hobi muncak, usaha ini tentu juga akan memberi pemasukan dan keuntungan. Kemudian layanan yang ditawarkan, yang pertama seluruh perlengkapan mendaki mulai dari tenda, keril, sepatu, trekking pole, sleeping bag hingga kompor lipat. Yang kedua, harga yang terjangkau. Kemudian yang ketiga, peraturan yang jelas. Yang keempat, berbagi pengalaman kepada konsumen. Kemudian sasarannya yaitu anggota Mapala, anak pramuka, organisasi, atau semua kalangan anak-anak dewasa yang gemar dengan kegiatan outdoor. Kemudian proyeksi keuangan akan cepat balik modal karena perkembangan teknologi dan media sosial turut berperan. Kemudian bentuk usaha yang digunakan adalah individu atau sendiri, karena bisnis ini berawal mula dari hobi saya sendiri gitu, yang suka muncak, ngecamp, hiking. Prinsipnya usaha ini bertujuan untuk membantu masyarakat atau orang yang suka hiking atau muncak yang belum mempunyai alat-alat muncak karena harga yang mahal. Dengan ini saya membuat usaha penyewaan alat mendaki agar dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan aktivitas hiking atau muncak. Kemudian visi misi membantu orang yang memiliki hobi muncak tetapi belum mempunyai alat mendaki yang lengkap. Kemudian misi saya menyediakan peralatan muncak yang lengkap, menyediakan alat-alat yang layak untuk dipakai, memberikan layanan terbaik dengan komitmen untuk meraih pencapaian tertinggi dalam berkualitas pelayanan terhadap pelanggan. Yang terakhir, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menetapkan kualitas layanan yang terbaik. Kemudian analisis pasar. Adapun strategi yang dilakukan adalah mempromosikan di media sosial atau promosi mulut ke mulut. Usaha sewa perlengkapan mendaki memang segmen atau terbatas pada segelintir orang yang hobi mendaki gunung. Menjangkau komunitas dengan barang dan servis perusahaan, maka ia akan mempromosikan kepada anggota lain. Jadi agar meraih banyak konsumen,
Jangan ragu untuk mendekati para anggota komunitas pendaki dengan platform online dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan usaha, membuat akun khusus media sosial agar orang-orang bisa tahu kemana harus mencari informasi jika dibutuhkan dengan cara men-share foto terkait pendakian gunung seperti informasi singkat gunung di Indonesia hingga eh, hingga tips mendaki bagi pemula. Kemudian produk atau layanan. Produk yang disediakan merupakan alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mendaki gunung atau hiking seperti komfort portable, carrier, hammock, kursi lipat, tenda dan lain-lain. Harga sewa berdasarkan masa produktif tersebut. Contohnya masa produktif sepatu trekking adalah 1 tahun. Maka dapat mengasumsi balik modal aset maksimal dalam 8 bulan masa sewa. Jika tiap akhir pekan menyewakan sepasang sepatu, maka selama 8 bulan menyewakan 32 kali. Kemudian ketika akan menyewakan alat, ada jaminan seperti menyimpan identitas penyewa sebagai jaminannya, simpan identitas asli penyewa untuk menghindari barang dibawa kabur, contohnya identitas berupa KTP, paspor, SIM, dan lain-lain. Kemudian keunggulan produk atau manfaat bagi pelanggan. Yang pertama, alat yang disewakan berkualitas atau barangnya bagus. Yang kedua, pelanggan tidak perlu membeli alat dengan harga mahal karena bisa menyewa. Yang ketiga, membantu para pemula pendaki gunung. Yang keempat, menghemat biaya. Yang kelima, bisa pilih mana yang disuka tanpa perlu khawatir harga. Kemudian dapat dilihat di sini ada proyeksi keuangan harga sewa alat muncak. Nah, di sini saya hanya menyebutkan beberapa saja seperti harga harga 20.000 ada tas. Untuk harga 20.000 itu ada tas carrier kapasitas 60, 50, 40. Kemudian untuk harga 40 itu untuk tenda kapasitas 4 orang, kapasitas 2 orang. Kemudian untuk harga 15.000 itu untuk sepatu dan cooking set itu alat masak. Untuk harga 10.000 ada kompor gas mini, nesting, playseat. Untuk harga 5.000 itu ada headlamp, trekking pole, dan matras. Kemudian rencana pengembangan bisnis saya itu pengembangan model bisnis dilakukan untuk membantu para pendaki gunung atau penggiat alam agar menghemat biaya dengan kemampuan pelayanan yang baik dan barang yang berkualitas atau layak digunakan akan selalu menjadi prioritas di perusahaan dan akan membuat beberapa cabang penyewaan alat mendaki agar mempermudah masyarakat untuk mengunjungi perusahaan. Kemudian mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.